Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kuasa iman. Berbicara tentang iman, kalau kita mencari saudara-saudara, kata iman di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan ada 558 kali kata iman. Hal ini memperlihatkan bahwa penekanan iman dalam kehidupan orang percaya adalah hal yang sangat penting. Iman adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus Yesus. Dalam menghadapi segala badai dalam kehidupan ini, kita membutuhkan iman untuk dapat mengatasinya. Seringkali kita merasa iman kita kecil ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang besar. Namun Yesus memberikan kita pelajaran penting bahwa iman bukanlah masalah kuantitasnya, besar atau kecilnya. Namun yang lebih penting adalah efektivitasnya dan kualitasnya. Apakah iman kita mengalami pertumbuhan atau tidak? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan tentang biji sesawi ini, iman sebesar biji sesawi, menggambarkan bagaimana iman yang kecil sekalipun bila dipelihara dan bertumbuh akan menjadi besar dan dapat memindahkan pohon. Hal ini berkaitan dengan kehidupan doa kita. Tanpa sadar kita seringkali berdoa hanya sekedar berdoa tanpa iman. Kita takut dengan beragam kondisi, baik kondisi keuangan, persoalan, sakit, dan sebagainya. Lalu kita mau berkata, mustahil sakitku bisa sembuh, mustahil ekonomi keluargaku dipulihkan, mustahil. Kata mustahil akan selalu muncul. Kita selalu melihat pada ketidakmampuan kita dan juga pada keterbatasan iman kita, sehingga kita menjadi bimbang. Benarkah Tuhan itu sanggup melakukan mujizat? Selama kita masih bimbang dan tidak percaya, maka saudara-saudara, kuasa Tuhan tidak akan bekerja di dalam hidup kita. Tidakkah Tuhan berkata di dalam Yeremia 32 ayat ke-27, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Artinya saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara dan akan selalu menyertai orang-orang yang beriman. Begitu juga dalam Efesus 3 ayat ke-20, firman-Nya berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Artinya saudara-saudara, bersama Tuhan asal ada iman, walaupun hanya sekecil biji sesawi, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita harus mempunyai iman sebesar pohon sesawi, tetapi dengan iman yang ada oleh karena pengenalan kepada Yesus, kita selaku orang percaya tidak layak khawatir dalam hidup ini. Tetapi dengan persoalan yang ada, mari kita perlihatkan bahwa iman kita bukanlah iman kaleng-kaleng,
tetapi iman yang berkualitas. Setiap iman yang berkualitas, kuasa Tuhan akan selalu menyertainya, sehingga tiada yang mustahil bagi dia. Pertanyaannya, bagi kita, apakah iman yang ada dalam hidup kita adalah iman yang berkualitas atau iman kaleng-kaleng? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Mari Engkau meteraikan Tuhan setiap kebenaran firman, sehingga hidup para pendengar dimanapun berada benar-benar mempunyai iman yang luar biasa, iman yang benar terhadap Kristus Yesus, sehingga melaluinya Bapa ada kuasa yang akan selalu menyertai setiap orang yang percaya. Mari Bapa, melalui kebenaran firman-Mu ini, berikan kekuatan bagi setiap orang yang lemah. Ketika para pendengar sakit, mari Engkau berikan kesembuhan Tuhan Yesus. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Izinkan mereka memperlihatkan iman mereka. Dengan Tuhan ada kuasa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk kesembuhan dari Ina maupun Deborah. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkan kasih-Mu melalui kesembuhan nyata di dalam hidup Inang maupun Deborah. Namun walaupun kami meminta, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam buat kita semua.